Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, hadirin pemirsa di rumah yang rahmati Allah, kita telah menginjak hari ke-17 bulan suci Ramadan. Hari di mana seluruh umat muslim di seluruh dunia ini menginginkan atau bahkan mereka saling menancapkan gas untuk siap melaju ke garis finish nanti di akhir bulan suci Ramadan. Hadirnya saya di sini akan menemani pemirsa di rumah untuk menunggu berbuka puasa sambil kita berbahagia karena Allah akan berikan kita dua kebahagiaan menjelang buka puasa. Pertama, kebahagiaan yang Allah akan berikan kita ketika kita masih hidup, yakni bahagia ketika kita telah menuntaskan puasa 1 hari penuh itu sendiri. Dan yang kedua adalah kebahagiaan akan balasan yang telah Allah persiapkan untuk kita sebagai balasan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Di sini saya akan jabarkan sedikit kisah Rasulullah tentang mencintai sesama muslim di zaman Rasul. Marilah kita tengok sedikit tentang kisah sahabat yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nama ini bukan nama yang asing, bukan? Karena sahabat Zaid suatu ketika berjalan bersama Rasulullah melewati perkampungan kafir Quraisy. Mereka berjalan dengan santai, dengan pelan, dengan hati-hati, dengan tanpa melakukan hal yang buruk di perkampungan kafir Quraisy tersebut. Tapi tidak siapa sangka, kafir Quraisy melempari batu ke arah Rasulullah dan ke arah sahabatnya tadi Zaid bin Harithah. Dengan sigap, Zaid bin Harithah melepas bajunya lalu memasangkan tubuhnya, punggungnya untuk menutupi tubuh Rasulullah. Jadi di sini Zaid menjadi tameng tubuh Rasulullah, wahai pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah, darah mengucur dari kepala Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, mengucur membasahi alas kaki yang beliau kenakan saat itu. Mereka berjalan tanpa rasa gentar ataupun takut sedikit pun. Diiringi dengan kucuran darah Zaid, lalu mereka sampai di perbukitan. Mereka beristirahat. Dengan sigap, Zaid bertanya lagi pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau baik-baik saja?" Kata Rasulullah, "Sungguh Zaid, aku dalam kondisi terbaik." Lalu tanpa sengaja Rasulullah merasakan basah darah Zaid bin Harithah di alas kaki beliau. "Wahai Zaid, engkau terluka cukup parah. Engkau minta doa apa kepadaku Zaid? Apakah engkau menginginkan aku untuk mendoakanmu agar aku mendoakan kesembuhan untukmu?" Kata Zaid, "Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah mencabut rasa sakit yang kuderita saat ini." Lalu Rasul berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah Zaid bin Harithah karena dia telah melindungiku, karena dia telah mencintaiku seperti ini." Lalu mereka berdua sedang berbincang, datanglah malaikat penjaga gunung. Seakan malaikat itu ikut nimbrung bersama Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apakah kau ingin aku angkat 2 gunung lalu kutubrukkan di atas perkampungan Thaif karena mereka telah menyakitimu bersama menyakiti Zaid?" Gitu kata malaikat tersebut. Lalu kata Rasul, "Tidak perlu wahai malaikat, karena aku telah memaafkan mereka." Rasul telah maafkan mereka. Rasul telah memaafkan orang yang telah menyakiti sahabatnya dan hampir saja mencelakai beliau sendiri. Bahkan malaikat sedikit bersedih karena mendengar jawaban Rasulullah seperti itu. Lalu sudah didoakanlah Zaid oleh Rasulullah, maka mereka melanjutkan perjalanan dan meninggalkan malaikat penjaga gunung tersebut. Melihat kisah tersebut, saya akan mengutip di sini satu hadis yang merupakan hikmah dari kisah tersebut, yaitu hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi
La yu'minu ahadukum, tidak sampai kamu dalam derajat takwa, derajat iman yang sempurna sampai kamu mencintai apa untuk saudaramu sama seperti apa yang kamu cintai itu untuk dirimu sendiri. Seperti Zaid yang menginginkan keselamatan, lalu dia berikan keselamatan kepada Rasulullah. Itu dia ingin keselamatan itu tercurah pada diri Zaid sendiri. Jadi itulah gambaran seorang muslim satu dengan muslim lainnya. Jangankan tangan, lisan saja Rasul telah mewanti-wanti kita, karena Rasul berharap kita jadi umat yang beliau dambakan di yaumil akhir. Apalagi kita umat yang terakhir, umat yang akalnya paling kurang, umat yang dikelilingi maksiat yang tidak ada di zaman Rasulullah dulu. Maksiat tersebut maksiat terkekinian ya, seperti hadirnya HP, hadirnya apapun di sekeliling kita yang dulu di zaman Rasulullah tidak ada. Dan maksiat di sekarang ini itu mengimbangi dengan kebodohan kita yang tidak mampu, yang semakin tidak mau belajar tentang ilmu agama. Harapan saya duduk di sini, saya menemani kita semua di sini menjelang berbuka puasa, kita mau belajar, setidaknya mau merekam yang saya ucapkan tadi, dan kita menjadikan rekaman itu untuk hal yang bisa kita ulang ketika iman kita berada di tahap yang paling rendah atau ketika kita futur misalnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan kita hidayah, karena hidayah tidak bisa kita berikan, yang berikan hidayah itu mutlak milik Allah. Selanjutnya, harapan saya itu tadi kita bisa menjadikan hal yang saya ucapkan sebagai rekaman atau sebagai kaset yang bisa kita ulang, kita putar kapanpun kita mau, dan kita menjadi umat yang didambakan oleh Rasulullah. Juga kita jangan putus berdoa untuk selalu perbaiki diri setiap keadaan, terutama di bulan suci ini. Allah tutup semua pintu neraka, tinggal Allah buka pintu surga yang lebar-lebar ini. Jadi kita sebagai umat muslim berusaha untuk menjadi sebaik-baik makhluk. Setiap hari kita rubah. Ada kekurangan ini, besok jangan ulangi lagi. Hari ini aku salah di sini, besok jangan itu, sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Sampai yaum alqona ilallah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hidayah milik Allah, petunjuk milik Allah, kesempurnaan milik Allah, kesalahan, kebodohan, kekurangan mutlak milik saya sendiri. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.